Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Ilmu dan amal yang tidak ada dengan perantaraan dakwah akan menjadi adat, dan ilmu yang diperolehi secara adat akan menjadi perantaraan untuk mencari kebendaan, mencari uang. Ilmu ada dua jenis, yaitu ilmu di lidah dan ilmu di hati. Ilmu maklumat saja tidak cukup. Duduk dalam bayan untuk dapat maklumat, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Ilmu adalah seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, carilah ilmumu, ilmu yang dapat kamu amal. Ilmu adalah perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ke atas saya. Oleh karena itu di dalam majelis bayan kita perlu dengar dengan penuh tumpuan bagi menambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat untuk mengamalkan atau islah diri serta menyampaikannya kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, dakwah adalah untuk diri kita. Dengan ini kita akan istiqomah. Pintu taubat senantiasa terbuka. Kita dakwah orang lain untuk diri kita. Keistimewaan dakwah adalah dakwah akan membina yakin, akan membina yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kuat bagi orang yang memberi dakwah, memberi amaran kepada orang lain. Orang itu tidak akan dapat manfaat, tetapi orang yang memberi dakwah tetap akan mendapat kesan. Orang yang istiqomah di dalam usaha dakwah akan maju di dalam membuat usaha. Mereka yang membuat usaha agama dengan tidak paham akan mendatangkan musibah, dan mereka yang membuat usaha agama karena tujuan dunia juga akan mendapatkan musibah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih berkata, terdapat dua golongan orang yang membuat usaha tabligh, usaha dakwah. Yang pertama, mereka yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah mereka, hutang-hutang mereka atau sakitnya mereka, kesusahan-kesusahan yang dia alami. Orang yang seperti ini tidak akan istiqomah di dalam usaha dakwah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala karena menganggap itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan istiqomah di dalam membuat kerja agama, di dalam membuat usaha agama, dan akan mendapat tarbiyah, dan kemudian dia ada peningkatan di dalam usaha atas agama. Jalan semua para nabi alaihissalatu wassalam adalah dakwah. Setiap nabi permulaan usahanya adalah dakwah kalimat thayyibah. Dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua golongan yang menjadi medan, yaitu orang yang telah sedia menerima Islam dan golongan yang masih belum menerima Islam. Hari ini salah paham di kalangan umat, dakwah iman bukan untuk orang yang telah beriman. Dakwah iman sebenarnya adalah untuk orang-orang yang telah beriman. Ini adalah seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Manakala untuk orang yang masih tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana sahabat beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sahabat ini adalah seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa yang mengikuti salah satu daripada mereka pasti akan sukses, pasti akan berjaya. Hari ini dakwah iman di kalangan orang-orang Islam telah keluar di kalangan orang-orang Islam. Dengan dakwah akan wujud iman, dengan iman akan datangnya ihtisab. Apa itu ihtisab?
yaitu yakin yang betul dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan ihtisab akan menyebabkan seseorang itu dapat beramal. Apabila iman lemah, ihtisab akan menjadi lemah juga, dan amal akan menyebabkan tumbuhnya riak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami belajar iman dahulu, baru belajar Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quran adalah untuk memasukkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Hari ini mengambil obat ketika sakit adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum makan obat, maka hendaklah kita memberi sodakoh, karena sodakoh itu adalah menjauhkan kita daripada bala, menjauhkan kita daripada musibah. Hari ini orang-orang mengambil insurans untuk melindungi masa depannya, asuransi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mafhumnya barang siapa yang yakin selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkannya kepada apa yang diyakininya. Asbab yang ada kita gunakan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah kita gunakan dengan yakin bahwa ia bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Dengan amal akan datang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam hari ini berniaga, tetapi hutangnya lebih banyak daripada barang-barang di dalam kedainya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala hanya ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, apabila kita tidak yakin dengan amal, kita akan bertindak dengan perkara yang haram. Oleh karena itu di dalam asbabnya tidak ada barokah, karena asbabnya adalah daripada sumber-sumber yang haram. Dan doa orang yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya perkara haram di dalam asbab, berlakunya perkara haram di dalam asbab karena kita yakin dengan asbab, kita tidak yakin dengan amal. Allah Subhanahu wa taala mengadakan asbab untuk menguji iman manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menunaikan keperluan manusia tanpa asbab, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha berkuasa atas segala-galanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang terdahulu, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mendengar, Allah Subhanahu wa taala hendak melihat siapa yang benar, siapa yang dusta. Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia menggunakan asbab adalah untuk ujian atas iman mereka, untuk mendapat manfaat daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala hanyalah melalui perantaraan amal, bukan asbab. Untuk orang-orang yang beriman, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah amal untuk mendapat manfaat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpuas hati dengan asbab, karena segala asbab Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kepuasan orang-orang kafir. Kita akan berjaya dalam pertentangan dengan orang-orang kafir dengan adanya perantaraan amal. Kudrat Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan amal. Allah Subhanahu wa taala tenangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu susah hati dengan apa yang diperolehi oleh orang-orang kafir. Janganlah bimbang walaupun mereka berkumpul beramai-ramai, dan janganlah kamu takut karena sebenarnya hati-hati mereka itu berpecah belah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta.
Dalam membuat amal kita perlu ada sifat sabar, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk sholat, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa. Keburukan amal tidak boleh diselesaikan dengan ibadah semata-mata. Apa itu sabar? Yaitu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan keadaan dan kehendak nafsu kita. Amal puasa itu sebenarnya melakukan perkara yang bertentangan dengan nafsu. Ganjaran atau pahala untuk sabar adalah surga. Allah Subhanahu wa taala beri kita keinginan untuk tidur, dan dalam tidur Allah Subhanahu wa taala letakkan perintah atau amal, yaitu bangun malam, yaitu untuk berdiri tahajud. Nabi Musa alaihissalam telah ditanya Allah Subhanahu wa taala, adakah ia tidak tidur? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam pegang 2 biji gelas. Ternyata ia tertidur dan gelasnya jatuh pecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, jika Allah Subhanahu wa taala tidur, niscaya apa yang ada seisi dunia ini akan hancur. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita sengaja bermudzakarah. Dinyatakan Aisyah radhiyallahu anha mencari waktu panas yang terik untuk berpuasa, dan dia bermimpi dapat minum air daripada telaga Kausar. Setelah itu ia tidak lagi merasa dahaga sampai kapanpun. Hari ini orang-orang Islam dianiaya, dan kita perlu sabar, yaitu sabar dengan takwa. Bersabar tanpa takwa itu dinamakan pengecut. Orang-orang musyrikin yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, orang-orang Islam akan senantiasa memenangi semua peperangan karena yakin dengan amal soleh, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa tidak akan diterima jika tidak ada takwa di dalam hati kita. Awas bin Malik radhiyallahu anhu telah ditangkap oleh musyrikin Quraisy dan telah diikat dengan kulit yang susah untuk dilepas. Nabi SAW beritahu kepadanya, bacalah la haula wala quwata illa billah, dan setelah membacanya, tali-tali yang mengikatnya telah terputus. Di luar kurungan ada seekor unta. Ia telah menunggangnya, dan di hadapannya ada berpuluh-puluh ekor unta milik musuh pada waktu itu. Ia menunjuk tangannya kepada unta-unta itu, dan unta-unta itu mengikutinya sampai ke rumah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya, barang siapa yang banyak membaca la haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa taala akan menutup 99 musibah, dan yang paling kecil adalah kebimbangan yang ada di dalam hatinya. Saudara-saudara sekalian, ramai orang sholat tetapi imannya tidak betul, karena ia tidak yakin dengan amal soleh. Tidak yakin dengan amal soleh bisa menyelesaikan masalah-masalah. Sebaliknya ia lebih yakin dengan perkara-perkara yang tidak ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa peramal, mereka berjumpa ahli-ahli nujum atau ahli sihir untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Syaitan laknatullah alaih pun mengajar Muaz radhiyallahu anhu, jika seseorang membaca ayatul kursi 3 kali, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya. Muaz radhiyallahu anhu telah tanya Nabi SAW mengenai orang yang mengajarkan fadilah ayatul kursi itu. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, itulah syaitan, karena syaitan juga yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi syaitan tidak mau amal akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jumpa untuk minta tangkal, untuk
minta pencegah bala. Maka telah ditanya balik, apakah kamu tidak sholat? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah sakit mata, dan ada seorang wanita Yahudi memakai tangkal dan sakit matanya hilang. Kata beliau, jangan masukkan amalan syirik dalam diri saya. Orang yang sakit mata, setan telah letakkan tangannya pada orang itu. Dan Abdullah bin Mas'ud telah ajar doa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan kita adalah dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, setiap saat. Kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan hajat-hajat supaya kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita mengamalkan keseluruhan agama dengan yakin. Tanpa iman, seseorang itu tidak akan dapat mengamalkan agama dengan istiqomah. Umat Islam pada hari ini mengamalkan agama mengikuti suasana saja. Sholat 5 waktu berat baginya, tetapi ia sanggup untuk tidak tidur sepanjang malam supaya hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya tercapai. Jadi maksud agama ini bukan untuk keberkahan saja. Orang akan keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bila masalahnya selesai. Orang seperti ini tidak akan istiqomah keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk islah diri, memperbaiki iman. Maksud kita mengamalkan agama adalah untuk membina iman, yakin yang betul pada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Siapa yang menginginkan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dunia pada mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak ada apa-apa bagian pun dalam kehidupan akhirat, oleh karena itu kita perlu bergerak untuk hidupkan agama di kalangan umat. Saudara-saudara sekalian, kita perlu usahakan setiap orang Islam datang kepada kerja Nabi ini, kerja kenabian ini, kepada usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah adalah untuk islah diri sendiri. Apabila kita dakwah amal ma'ruf, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan untuk beramal ma'ruf. Umat ini telah tinggalkan kerja Nabi ini, telah tinggalkan kerja amar ma'ruf nahi munkar karena menganggap dakwah adalah untuk orang lain. Padahal dakwah ini adalah untuk memperbaiki iman kita. Setan telah mewujudkan was-was di dalam hati orang-orang Islam yang berdosa. Kamu sendiri tidak melakukan amal soleh, mengapa kamu dakwahkan orang kepada kebajikan? Nah, ini yang dibisikkan oleh setan. Sedangkan kamu sendiri tidak beramal dengannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah saya perlu dakwah sedangkan saya tidak beramal? Nah, ini orang bertanya-tanya tentang perkara ini. Seseorang itu perlu mendakwahkan amal soleh walaupun ia belum beramal dengan sesuatu perkara itu. Maka saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi yang cerah ini maka kita siap diri kita untuk senantiasa istiqomah di dalam usaha iman dan usaha amal, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di dalam iman. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.